Assalamualaikum, nama saya Ratnasari dari kelas 03 PPKI 001. Tugas dari materi pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Dosen pengampunya itu Ibu Sulastri. Di sini saya mau menjelaskan rumusan tujuan pembelajaran materi kelas 9 SMP. Untuk KD-nya itu, KD saya itu 3.3, memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Untuk conditionnya itu setelah siswa berdiskusi tentang ketentuan bentuk kedaulatan negara Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk audiensnya itu siswa itu sendiri. Untuk behavior itu menjelaskan, maksudnya itu kayak kan tadi siswa tuh udah berdiskusi tentang materinya, habis itu langkah selanjutnya itu behavior, mampu menjelaskan apa yang didiskusikan tadi. Untuk degree-nya itu sesuai judul yang tadi, ketentuan tentang bentuk kedaulatan negara sesuai UUD. Untuk pengembangan IPK. Pengembangan IPK itu rumusnya itu kakao plus materi. Yang pertama 3.3.1, memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua 3.3.2, menjelaskan ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang 1945. Yang ketiga 3.3.3, menganalisis ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Untuk tujuan pembelajaran dari IPK itu rumusnya siswa mampu plus IPK. Yang pertama, siswa mampu memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan sesuai Undang-Undang 1945. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan sesuai UUD. Untuk merumuskan topik materi itu memfokuskan kepada IPK dan kemudian membuang KKO-nya. KKO itu kata kerja operasional. Untuk topik materinya itu yang pertama arti kedaulatan, yang kedua sikap pokok kedaulatan, yang ketiga bentuk kedaulatan, yang keempat prinsip kedaulatan Indonesia. Materi pertama, arti kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk tema yang kedua, sifat pokok kedaulatan. Menurut pendapat Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis yang hidup di tahun 1500-an, kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok. Yang pertama, asli. Artinya, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan yang lebih high. Yang kedua, permanen. Artinya, kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri, walaupun pemerintahnya itu udah diganti. Yang number 3, tunggal. Artinya, kekuasaan itu merupakan satu-satunya
dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Yang number 4 itu tidak terbatas, artinya itu kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Materi ketiga, bentuk kedaulatan. Kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi suatu negara terdiri atas dua bentuk. Yang pertama, kedaulatan ke dalam. Yang kedua, kedaulatan keluar. Yang kedaulatan ke dalam itu berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik darat, laut, maupun udara untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk yang kedua, kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contohnya itu pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional, dan sebagainya. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kedua, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Materi pembahasan keempat, prinsip kedaulatan Indonesia. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah: yang pertama, negara Indonesia itu negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, presiden tidak dapat membaguskan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.